pandangan yang tidak benar, pandangan yang keliru, ya gara-gara berguru kepada sembarangan orang tadi. Baik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kalau menurut pengertian saya bagi yang torekot yang benar itu memang sebenarnya ya kata guru, artinya jangan kita tergiur dulu dengan torekot itu. Lihatlah kalau si torekot itu masih menjalankan syariatnya Islam secara benar, itu insya Allah benar gitu. Begitu ya bagi? Ya karena di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang artinya adalah dan demikian pula kami telah jadikan kepadamu suatu urusan daripada syariat di mana kamu harus mengikuti syariat itu dan tidak boleh kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini ditekankan masalah syariat jangan sampai diabaikan. Ya, bahkan saya membaca dalam kitab keagamaan bahwa ketika misalnya ada orang yang katanya bisa terbang di angkasa, bisa berjalan di atas air atau di lautan, itu kamu jangan terpedaya dengan orang tersebut walaupun terkenal dengan istilahnya keistimewaan tadi, kalau tidak sesuai amaliyahnya dengan syariat, maka jangan diikutilah orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini atau dalam episode ini kita akan membahas tentang kajian ilmu aliran Islam Torekot. Kajian ini insya Allah pemirsa akan disampaikan oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Andre. Baik, kita mulai membahas ke yang lain nih bagi hal-hal tentang Islam Torekotnya. Ini sebelum kita jelaskan pada pemirsa, silakan bagi menyapa pada pemirsa dulu bagi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita masih berjumpa walaupun lewat online. Mudah-mudahan tentunya kajian agama kita terus istiqomah dan bermanfaat, memberikan pencerahan-pencerahan dengan menyejukkan kepada umat. Dan kita berdoa mudah-mudahan pemirsa juga dijauhkan dari segala musibah-musibah, ya termasuk para putra-putrinya, khususnya yang sedang artinya mondok di pondok pesantren Modern Darus Sholihin, yang sekarang mungkin masih ada di rumah karena liburan habis Idul Fitri, yang insya Allah sebentar lagi akan berdatangan lagi ke pondok pesantren kami. Amin. Pondok pesantren Darus Sholihin. Dan barangkali ada juga yang masih bertanya-tanya atau masih mencari-cari pondok pesantren mana, ya kami juga insya Allah masih menerima baik yang untuk SMP Islam Terpadu atau SMP IT maupun yang untuk madrasah aliyahnya. Mudah-mudahan putra-putrinya kami akan gembleng untuk menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, bahkan mudah-mudahan menjadi putra-putri yang hafid dan hafizah, mufassir, mufassirah, qori dan qoriah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita langsung kepada tema yang dikaji pada episode kali ini dan sekaligus pertanyaannya dibacakan. Ya, baik pemirsa, kita buka pada halaman 272 di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab seri A ya. Ya. Kita akan membahas tentang tema aliran Islam Thariqat. Pertanyaannya, baru-baru ini ada suatu kelompok pengajian bernama aliran Islam Thariqat. Ajarannya banyak sekali yang bertentangan dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Antara lain dibolehkan mengambil harta milik orang lain, bahkan kalau perlu boleh mengambil istri orang lain. Ya. Mereka beralasan bahwa semua yang ada ini, baik di bumi atau di langit, pada hakikatnya milik Allah. Pengajiannya hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertutup. Tidak terbuka untuk umum dan dimulai setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat atau 12 malam. Bagaimana komentar dan saran-saran Kiai? Itu pertanyaan bagi panjang pertanyaannya. Cuma yang terakhir, bagaimana saran-saran Kiai? Gitu ya. Silakan bagi. Baik, terima kasih Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya simpulkan dari pertanyaannya tadi, bahwa baru-baru ini kata penanya ini ya muncul ada aliran Islam Thariqat ya, yang ajarannya itu bertentangan sekali dengan ajaran Islam yang sebenar. Ya, di antara bertentangannya itu misalnya bahwa boleh atau halal mengambil milik orang lain. Bahkan kalau perlu istri orang lain juga boleh ya diambilnya dengan alasan ya semua yang ada di muka bumi dan di langit ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayatnya walillahi ma fis samawati wa fil ardi itu ya. Punyaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Akhirnya dia seenaknya bisa mengambil hak milik orang lain. Nah, ini tentunya aliran yang sangat sesat, menyesatkan ya. Oleh karena itu perlu kita bahas, apalagi tadi di ujung-ujung pertanyaannya bagaimana komentar dan saran-saran Kiai ya. Pak Andre yang saya hormati dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita jawab, aliran Islam Thariqat adalah salah satu nama dari sekian nama dalam paham kebatinan. Ya, tentunya ini bukan Thariqat Mu'tabaroh yang terkenal di Jamiah Nahdlatul Ulama ya. Ini ada istilah lain namanya Islam Thariqat. Istilah kebatinan ya. Jadi tadi kan aliran Islam Thariqat adalah salah satu nama dari sekian nama dalam paham kebatinan. Istilah kebatinan berasal dari kata atau bahasa Arab batin, yang artinya adalah sebelah dalam atau di dalam. Ada istilah mungkin Pak Andre sering diucapkan, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi kata istilah batin itu dari bahasa Arab sebenarnya, dari batona. Perut sendiri bahasa Arabnya batnun ya, batin. Lahir dari kata zohir ya. Cuma lidah orang Indonesia zohir menjadi lahir. Mohon maaf, lahir dan batin. Artinya lahir secara ya jelas, nyata, batin secara tidak jelas. Artinya kesalahan yang terang-terangan maupun yang tidak terang-terangan mohon dimaafkan. Nah, jadi kaitan dengan masalah batin tadi, itu arti kalau kita lihat dari segi bahasa, artinya batin adalah sebelah dalam atau yang ada di dalam. Kemudian diturunkan menurut aturan bahasa Indonesia dengan membubuhkan afiksum, yakni pasangan ke dan an, sehingga menjadi yang tadinya batin menjadi kebatinan, yang artinya hal-hal yang sebelah dalam atau sesuatu yang di dalam. Maksudnya hal-hal yang ada di dalam hati sehingga tidak mudah diketahui dan dipahami oleh setiap orang. Kebatinan adalah hasil pikiran dan angan-angan manusia yang menimbulkan suatu aliran kepercayaan dalam dada penganutnya dengan membawakan ritus tertentu. Tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang gaib, bahkan untuk mencapai
persekutuan dengan apa yang mereka anggap Tuhan melalui renungan batin sehingga mencapai budi luhur untuk kesempurnaan hidup kini dan mendatang sesuai dengan konsepnya sendiri. Kita lanjutkan, materi ajaran kebatinan adalah hasil kreasi manusia belaka. Dengan cara mencampur adukan beberapa kepercayaan, mulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme zaman klasik prasejarah, ajaran-ajaran para dewa, dan kepercayaan-kepercayaan kuno, teknik-teknik yoga, mistik, filsafat, sampai kepada hipotesis-hipotesis ilmu dewasa ini. Jangan sampai nanti salah paham bahwa kaitan dengan masalah ya tarekat ini memang ada keterangannya, ada istilahnya dasarnya ya. Apalagi istilahnya ada tarekat mu'tabaroh yang sudah populer. Akan tapi yang dimaksud dengan istilah aliran-aliran ya tarekat di buku yang saya sebutkan di sini atau saya tuliskan di sini adalah aliran-aliran yang memang menyimpang, ya sesat dan menyesatkan kepada umat. Nah, oleh karena itu saya berpesan ya kepada umat Islam yang tentunya bukan hanya di Indonesia saja, tapi ini di seluruh dunia, karena insya Allah Pak Haji Andre apa yang kita bahas, kita kaji ini akan nyampe juga ke Amerika Serikat, Kanada, bahkan ke negara yang lainnya, karena ya kita masih ada istilahnya hubungan ya, di mana saya pernah diundang untuk memberikan ceramah baik di Amerika atau di Kanada dan tempat-tempat yang lainnya, di negara-negara yang lainnya. Mudah-mudahan tentunya mereka juga mendengar apa yang kita bahas kaji ini, bahwa pesan dari saya sebagai pribadi muslim, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, ya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan sekaligus yang masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Jadi pesan kepada seluruh umat Islam supaya kita berhati-hati, jangan sampai istilahnya ikut-ikutan ketika ada paham, apalagi paham ini menyimpang dari ajaran agama Islam, bahkan menyesatkan, tentu kita harus menolak. Karena ada firman Allah menyatakan dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laisa bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai istilahnya mengikuti seorang guru, seorang katakanlah pimpinan yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam. Bahkan baru-baru ini Pak Haji Andre saya baca di YouTube ya, dengar di YouTube bahwa ada di suatu daerah di Jawa itu yang katanya mereka menjual ya rumahnya, kemudian memindahkan anak sekolahnya karena ke daerah Malang sana. Kenapa? Karena katanya kata gurunya kiamat dekat ya, artinya kiamat. Sehingga mereka menjual ya harta kekayaan. Nah, ini jelas menurut saya adalah pandangan yang tidak benar, pandangan yang keliru ya, gara-gara berguru kepada ya sembarangan orang tadi. Baik. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kalau menurut pengertian saya bagi yang tarekat yang benar itu memang sebenarnya ya kata guru, artinya jangan kita tergiur dulu dengan tarekat itu. Lihatlah kalau si tarekat itu masih menjalankan syariatnya Islam secara benar, itu insya Allah benar gitu. Begitu ya Pak Gi? Ya karena di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang artinya adalah dan demikian pula kami telah jadikan kepadamu suatu urusan daripada syariat di mana di mana kamu harus mengikuti syariat itu dan tidak boleh kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini ditekankan masalah ya syariat jangan sampai diabaikan. Ya, bahkan saya membaca dalam kitab ya keagamaan bahwa ketika misalnya ada orang yang katanya bisa terbang ya di angkasa, bisa berjalan di atas air atau di lautan ya, itu kamu jangan terpedaya dengan
orang tersebut, walaupun terkenal dengan istilahnya keistimewaan tadi, kalau tidak sesuai amaliyahnya dengan syariat, maka jangan diikutilah orang seperti itu. Jadi wajib hati-hati ya. Wajib hati-hati. Karena juga ada yang begini Pak Ki, yang kita sudah bersama-sama dengan orang tersebut, ternyata waktunya sholat tidak sholat, tapi ada yang mengatakan, yaitu beliau sudah kelasnya atau derajatnya sudah ma'rifat, jadi nggak perlu sholat dan kamu nggak perlu tahu sholatnya di mana. Itu sebenarnya juga sebagai golongan orang yang nggak jelas itu ya Pak Ki ya. Ya, jadi tentang masalah bagaimana keadaan semacam itu ya, kita mungkin ikut kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu kan manusia yang paling makrifat kepada Allah, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi di dalam sejarah Nabawiyah ya, beliau tetap ketika ibadah sholat ya seperti biasa aja, bahkan jadi imam di tengah-tengah ya sahabatnya. Dan itu yang harus kita ikuti. Yang kita ikuti. Apalagi ada firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu yakni ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya kita perlu ya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai uswah hasanah bagi kita. Terima kasih Pak Ki. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, sehingga kita juga harus hati-hati jangan sampai kita tersesat dengan aliran-aliran yang tidak jelas yang mengaku torekot tadi ya. Jadi harus kita benar-benar gurunya siapa, murabinya siapa, ya. Sesuai dengan syariat Islam. Betul, syariatnya dipenuhi atau tidak, itu intinya. Betul. Baik, terima kasih Pak Ki atas kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.